Kesan yang saya dapat setelah saya menonton film ini adalah saya menjadi memiliki pengetahuan dan juga pelajaran baru mengenai dunia anak, bahwa memang benar tidak ada anak yang bodoh, hanya saja perbedaan dalam bidang kemampuan dan juga kesesuaian cara belajar mereka. Jadi setiap anak memiliki hal istimewa dalam dirinya yang memang mungkin tidak dimiliki oleh anak lain. Jadi tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Pesan yang saya dapat setelah saya menonton film ini adalah setiap anak adalah istimewa. Jangan pernah memandang kepintaran dan juga kecerdasan seorang anak dari bagaimana cara mereka membaca, menulis, dan juga berhitung. Karena setiap anak memiliki bakat dan juga kemampuan yang berbeda dengan cara mereka sendiri. Kemudian juga jangan pernah membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Ketika kita melihat atau menjumpai seseorang anak yang memang memiliki kebutuhan khusus, cobalah untuk menerima kondisi anak tersebut, memberikan perhatian dan juga memahami apa yang mereka butuhkan. Harapannya semoga banyak yang menonton film ini karena film ini sangat menginspirasi dan juga memberikan makna yang mendalam kepada penonton. Kemudian semoga dengan adanya film ini, para orang tua tidak lagi membebani anak dengan membandingkan mereka dengan anak lain. Karena setiap anak memang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya setelah menonton film Tare Zameen ini semakin yakin bahwa di dunia ini tidak ada orang bodoh, yang ada hanya perbedaan bidang kemampuan, kesesuaian cara belajar, dan ketekunan. Seperti Ihsan yang menderita penyakit disleksia, yang tak pandai membaca dan menulis, sulit mengikuti perintah yang ada, tidak pandai berhitung, sulit konsentrasi di kelas, tetapi Ihsan menonjol dalam hal melukis. Setiap anak itu istimewa, sehingga kita tidak bisa menggeneralisasi kemampuan mereka. Bumi ini diciptakan dengan keanekaragaman. Tanaman ada pohon tinggi berkayu, ada semak belukar, hingga akhirnya rerumputan. Hewan diciptakan berbeda dari pemakan daging, pemakan tumbuhan, hingga pemakan apa saja. Begitupun manusia, Allah ciptakan dengan garis takdir yang beragam, dengan tugas beragam, dan masa bakti yang beragam. Kalau semua manusia jadi tentara, lalu siapa yang akan jadi dokternya? Kalau semua orang jadi pemeran layar kaca, lalu siapa yang akan jadi penontonnya? Iyakah? Karena yang terpenting yaitu adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Pesan saya untuk orang tua terlebihnya yaitu jangan terlalu memaksakan anak untuk melakukan keinginan kita. Sebagai orang tua harus tahu perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Orang tua seharusnya selalu mensupport bakat yang dipunyai oleh anak tersebut. Orang tua harus peka terhadap tumbuh kembang anak dengan membekali ilmu, dan lihatlah anak ini mempunyai kelebihan di bidang apa, dan kita harus mendukung supaya dia selalu mengembangkan bakat yang ia miliki. Jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan apabila membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kesan saya setelah menonton film Tare Zameen Par yaitu saya takjub dengan sosok Ihsan, karena sebagai seorang pengidap penyakit disleksia, dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam menjalani hidupnya, ia dapat membuktikan bahwa ia juga memiliki kelebihan di balik kekurangannya tersebut. Selain itu, peran San Karnikup sebagai seorang guru yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajarkan Ihsan menjadikan Ihsan lebih baik, dan perlahan Ihsan juga mulai menunjukkan kemampuan dalam dirinya. San Karnikup juga membuka pikiran banyak orang bahwa tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Kepintaran tidak hanya ditentukan dari berapa nilai yang diperoleh dalam pelajaran di sekolah. Semua anak pintar, tidak ada anak yang bodoh, hanya saja kemampuannya yang berbeda.
Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak memiliki keistimewaannya tersendiri, dan tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Maka dari itu, jangan menghakimi seseorang bahwa dia bodoh. Mungkin saja dirinya butuh waktu dan tempat untuk menyalurkan kemampuannya tersebut. Selain itu, sebagai orang tua, janganlah memaksakan anak untuk selalu pintar di segala bidang, tapi pahamilah terlebih dahulu kondisi dan kemampuan anak. Berilah anak kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Peran orang tua dan guru sangatlah penting sebagai pendukung dalam mengembangkan kemampuan seorang anak. Harapan saya ialah semoga semakin banyak orang yang sadar akan kemampuan diri seseorang yang berbeda, tidak memandang sebelah mata, dan saling memberikan dukungan, karena setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Semoga film ini juga menjadi inspirasi untuk anak yang juga menderita penyakit disleksia, bahwa dengan keikhlasan dan semangat kalian bisa melewatinya.